Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Kewirausahaan. Hari ini kita ingin membahas tentang apa, Fit? Oke, hari ini kita akan membahas tentang berwirausaha. Salah satu usaha yang akan kita bahas sore ini adalah bisnis keluarga milik Bapak Ahmad Hambali, yaitu usaha toko alat pancing Sakinah yang beralamatkan di Martoyudan, Magelang. Untuk mengetahui selengkapnya, yuk ikutin kita. Teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Amikom Jakarta. Perkenalkan, nama saya Rizky Aziz Bekti. Ada Nur Muhammad Lutfi, ada Ferdika Adi Pradana, ada Fitriani, dan ada Kaina Chandra. Baik, kita akan membahas tentang bisnis daripada Bapak Ahmad Hambali. Baik Pak, pertama kali pertanyaan yang kita ingin sampaikan, bagaimana sih cara Bapak pada awal mulanya ini merintis bisnis ini? Aduh, kalau saya sih ya saya mulai usaha itu kira-kira ya berapa yo, anak saya itu umur sekarang udah kuliah semester 1. Jadi berapa toh semester 1 itu lulus SMA umur berapa ya Mas? 17 tahun. Ya 17 tahun yang lalu saya membangun itu dari ukuran 3x3. Tanpa karyawan, saya tumbuhi sendiri. Nah jadi ya panjang toh Mas. Jadi enggak cepet, enggak seperti sekarang. Maksudnya gimana jadi semua itu ya perlu waktu, butuh proses. Nggih. Jadi tidak bisa langsung jalan baik. Jadi dengan segala kejatuhannya, rata-rata banyak jatuhnya daripada banyak naiknya. Nggih, Gagalan itu. Iya, super banyak kegagalannya. Karena kan semua kan berawal di kegagalan ya Pak. Nggih. Jadi pasti selalu gagal. Jadi naik saya nek gagal itu sebagian dari sukses saja. Iya, betul. Nah terus nek langsung sukses biasanya nanti nek gagal ra mudeng lihat sukses carane piye. Nah, betul. Terus Bapak ini memilih toko alat pancing itu berawal dari sebuah hobi atau karena apa Pak? Hobi. Berawal dari hobi. Hobi. Pakai hati dan pakai otak. Kira-kira gitulah. Hobinya itu hati toh. Lalu dulu modal awalnya gimana Pak? Dulu itu itu Mas, jane sisa dari saya mancing dijual istri saya. Jadi saya itu nek beli itu kan nang Jogja kadang. Saya nek mancing nang Purworejo itu beli ini nang Purworejo. Terus kalau di mana di Magelang kota itu dulu kan mancingnya kan banyak selokan itu Mas. Nah itu saya beli. Sisanya itu kan beli kan dulu kan kudu satu wadah gini toh. Nah itu nek sampai rumah sama istri saya itu dijual satu-satu. Sisa saya mancing dulu. Nah terus lama-kelamaan itu kok jalan. Maksudnya kok respon lingkungannya kan baik. Nah terus akhirnya yo sampai sekarang ini terus jualan sampai dikulak kayak gini. Tapi awalnya cuma itu sisa dari saya hobi mancing. Jadi bukan terus. Jadi saya sangat tahu masalah pancing. Nek pancing kan kudu usaha yang sebenarnya harus tahu. Itu paling ndak ketika sebenarnya ya udah mutlak sih
Cuma nek tahu itu paling tidak menghindari kesalahan ketika milih barang. Iya. Jadi itemnya itu kan apa ya Mas? Gampang-gampang angel. Karena kaitannya kadang ro musim, Oke. kadang ro harga. Oke. Jadi yo kayak gitulah. Yo gampang-gampang sih. Oke. Lalu dulu Bapak strategi awal yang digunakan untuk memikat para konsumen itu bagaimana Pak? Melalui media apa? Misal kayak kalau orang Jawa bilang getok tular atau Kedok tular Mas. Getok tular. Kedok tular. Jadi saya dulu saya itu di Facebook kan banyak. Oke. Jadi saya tuh punya. Ini nggak pernah dijawab lah, akhirnya bosen toh Mas. Oke. Google apa yang pakai alamat itu apa itu sebenarnya Google Maps. Google Map-nya ini banyak yang tanya nih saya malas nih jawab ya. Gitu. Jadi saya masih mengandalkan untuk orang mau datang sama orang bercerita, testimoni. Iya. Jadi mau nih sampean beli terus cerita sama itu. Saya nek kon promo pakai di Instagram apa nang Facebook apa yo sing mesti yo ora nyandak to. Enggak nyandak. Sing mesti yo belum ada waktunya. Itu aja. Kalau selama bisnis ini halangan terbesar yang Bapak Pernah alami? alami itu apa ya? Orang di duit to Mas. Pasti. Karena modal ya Pak. Kehabisan modal Oh, pasti. Oke. Sakjane yo enggak. Sakjane gini. Jadi ya ning besok kuwi sampean saya wis kadung. Jadi gini. Saya itu mungkin yo ning dadi cerita yo enggak apa-apa ya. Kan kita nek wawancara itu yo apa adanya aja. Kadang sampean itu mau jualan sambel. Ya toh, sakjane cowek satu kan cukup. Sampai ngerti cowek ra toh? Tahu. Ya toh cowek ya. Nah, itu coweknya satu. Jualan sambal satu hari laku satu cowek. Gitu. Satu gini. Nah, saya itu nang kasus itu, saya itu baru jualan satu cowek, satu cowek ini. Tapi saya coweknya duka tenan, Mas. Nang area sini itu saya duka. Saya nganti di 5 lokasi di sini tuh. Iya. Nah, semuanya cowoknya belum pada jadi. Belum bisa buat ngulek sambel. Iya. Nah, gitu loh. Jadi kan banyak makan modal, banyak makan biaya. Nah, akhirnya kan pengadaan dagangannya kadang kan kurang toh. Nah, karena banyak tersedot nang carane nek cara cah bodho mbiyen ki muni jenengane pasifa, modal lah gitu. Jadi banyak di modal tetap gitu nggih. Iya. Nggih. Jadi akhirnya saya kurang fokus toh, Mbak. Iya. Nah, besok nek jenengan itu nek mau usaha yo nek masih mampu kontrak ya kontrak aja. Jadi cara truk, apa mobil, apa toko, apa-apa nek masih mampu kontrak ya kontrak. Nah, apa toh tuku? Wong itu kan cuma kemasannya aja toh. Iya. Kan lokasi itu cuma sarana toh. Iya. Kan yang pasti kan transaksi di dalamnya. Nggih, itu sebenarnya. Nah, tapi nek saya kan dari dulu kan kakean lokasi. Ngoten lho. Jadi kakean lokasi yang belum dimanfaatkan ngoten. Cabang tapi belum on gitu. Iya. Nah, ini kan ngentek-entek uang tuh itu. Iya. Itu nek tak beli dagangan di sini wis ping 5 kali lipate to, Pak. Mungkin 10 kali lipate. Berapa M aja kan gitu ke. Bukan kita bicara M, wong nek tanah itu ya nek sekarang kan regane kan sak meter itu aja sudah 2 juta. Gitu. Ane umpamane 500 meter wae wis muni 1 miliar kuwi. Padahal 500 meter itu nang usaha yo ora gede. Iya. Mbak besar itu. Iya. Mbak besar. Nah, kayak gitulah gampang. Padahal sini kan udah berapa nek situ ya sekitar 3 jutaan. Iya. Nek grad 2 juta aja yo rebutan. Sini tanah semeter berapa? Pokoknya Malioboro, nek Malioboro kan berapa aja? Iya. 20 juta yo semeter gitu. Ane di 100 meter wis 2 miliar, Mas. Kayak tuku kerupuk iya. Buat makan. Nah gitu. Malah yo wis carane kan beban di Pasifa itu sangat tinggi ngono lho. Iya. Nah, itu jadi besok jangan salah pilih. Kalau mau Aktiva dulu ya Aktiva dulu. Kalau
sudah mampu di Pasifa ya di Pasifa. Oke, jualan belum kok wis tuku tanah, wis tuku toko gitu. Nah, itu nanti biasanya banyak macete. Kayak saya itu akhirnya. Saya akeh macete. Ini alhamdulillah kan omsetnya tinggi gitu loh. Tapi untuk segi efektivitas modal itu kurang efisien aja. Cuma dapat inflasinya. Jadi kita cuma dapat, jadi diunekke wah itu Pak Eka sugih lemah. Ngene gitu. Kan kata-katanya cuma di situ sebenarnya. Sugih lemah nih ngomong muni sugih lemah ki marek. Kan lain toh. Nah, hari ini kita jualan umpamane itu apa? Maring ya. Itu tadi pagi diwadahi kulak 10.000, jualnya 12.000 kan ketok to 12.000. Dapate 2.000 iso dimpangan kan. Nek tanah mung munine ae munine gitu dadi larang. Tapi kan cuma katane. Enggak pernah wujud secara apa? Secara nominal kan, secara fisik uang kan. Jadi gini Pak, ngomong soal tempat, menurut Bapak kan ini efisien nggak sih kalau misal kita daripada kita nyewa tempat, pusing-pusing cari tempat, misal kita punya persediaan barang seperti alat pancing dan lain-lain itu, lalu kita posting ke media sosial, lalu kita menjual secara online kayak gitu gimana Pak? Itu tinggal handlingnya kok Mas. Jadi kan medsos itu outlet apa gosen kirim itu kan cuma faktor-faktor yang mempengaruhi angka penjualan. Sampai nang online ya toh, sampean pamane nang gone pamane nang media sosial macam-macam. Musuh karo aku tak utangi menang aku. Iya toh, logika. Sampean mau di apapun nggih toh nang medsos dan lain sebagainya gitu, musuh aku tak terke yo kalah. Pokoknya kan gitu. Jadi kan itu kan salah satu dari faktor atau komponen supaya barang bisa terjual gitu. Itu kan sarana aja. Nah, jadi jenengan yo pilih aja. Jadi barangnya itu apa, kemampuan kita gimana, kita mau direct selling atau harus dijual tempo atau harus dari media sosial, Bu, apa kudu nang Shopee, apa kudu nang mana, itu tinggal, itu kan tool, cara, maksudnya itu alat lah gitu supaya barang ini terjual, itu aja. Jadi itu bisa di trial. Nah, ini hasilnya kudu didalami. Efektivitasnya mau pakai teknik mana kan gitu. Gitu. Wong saya ya tokone Shopee ya tak tutup kok. Padahal laris, Mbak. Gitu. Ning jebulane ana request ora pernah ditanggapi to. Iya. Nggih, ana wong tuku dinengke wae wis bayar. Berarti kan kita buka toko tapi nggak mampu mengelola. Nah, kan gitu. Kan jawabannya nyaman. Ana sing pengen buka toko iso ngelola. Ning ya dagangane ra duwe. Itu ana. Nah, jadi kan komponennya kan banyak. Nek saya tak online ki jelas payu nek pancing. Iya. Nggih to? Nah, ning sing nangani sapa? Nah, kan ra mungkin. Nah, ambangane genangane online mbok mending sesuk didol sarimi nek cepet nek payu. Nah, nggih to. Ini tak ngiris timbel Mas beres. Ya. Jadi kan itu kan tinggal kebijakan aja. Iya. Itu enggak ada batasannya. Setiap konsumen kan pasti memiliki efek bosan ya Pak ya. Bagaimana Bapak cara biar konsumen itu tetap loyal terus membeli tempat Bapak? Salah satu. Ya, nah itu yo apa ya? Nek beras ra pernah bosen Mas. Kalau itu kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan wajib. Nek yang pasti toh kita itu siasatnya ya harus pakai strategi. Sebenarnya yo piye yo tapi yo nek masalah bosan yo pasti bosan. Jadi sebenarnya yo kita yo pilih itu ya kadang musim Mas. Jadi musim kadang piye carane itu nek
dagang itu kan sebenarnya cuma cari selisih. Jadi gini, kadang-kadang kita itu pamane gini. Sampean beli pamane barang A itu harganya 1.000. Gitu. Ning saya mungkin beli barang A itu harganya 500 padahal barangnya sama. Mungkin sampean harus dijual 1.200 ketika mau laba 200 ya. Ya. Nah, gitu. Ning ketika saya mau laba 200, kan saya cukup menjualnya 700. Kan gitu. Padahal labanya sama toh. Labanya sama. Nggih. Nah, sebenarnya nek masalah bosan dan tidak bosan itu toh kok konsumen toh. Kadang-kadang nek wis bosen ya dipromo, Mas. Oke. Kan berarti ra payu toh. Nah, piye carane men iso promo. Kan nek bosan itu indikasinya kan kita kan mesti barang tidak laku toh Mas. Iya. Padahal wis kadung di stok toh Mas ya. Iya. Gitu. Jadi piye ya lek arep ngatasi bosan ya sulit itu saya. Jadi mengkategorikan bosan nek saya hanya kok berbulan-bulan mungkin tidak sell out gitu aja. Nah, ini kebijakannya mau gimana? Bosan nongko ngopo nek dijual separuh rego dadi ra bosen Mas. Gitu. Nanti bosen pamane sarimi ra kok bosen rasane ayo didol separuh rego. Lah akhirnya jadi nggak bosen toh. Iya. Maunya ra enak dadi enak toh Mas. Iya. Wong murah itu aja. Gampang. Kalau di toko Bapak ini biar konsumen tidak merasa bosan itu apakah ada cara khusus seperti kayak mengadakan promo, diskon atau apa gitu Pak? Atau mungkin dari inovasi apa lainnya gitu? Pelayanan. Nek pelayanan yo sak kira yo apa ya? Ya sebenarnya yo nek di Sawang yo gitu-gitu aja sakjane. Iya. Maksudnya kan kita juga nggak ada yang namanya inovasi terlalu banyak toh. Yo paling yo kasih label, paling kayak Jumat Berkah, paling yo kayak promo gitu aja. Gitu. Tapi nek nonton item barangnya ya yo nek masalah bosen ya ora bosen ki Mas, masalahnya tambah akeh ki sing tuku. Oke, masalahnya kan kita grafiknya naik terus. Jadi kan kita grow. Jadi kan kita selalu grow dari awal pandemi sampai sekarang itu nggak pernah turun. Selalu naik. Jadi nggak pernah turun. Nek masalah strategi ini ya akhirnya itu kadang digrosir ki. Jadi kadang ya 2 dapat 1. Itu sering tuh itu promo gitu. Terus yang mesti ya men rabot, men ora men payu ya aja dodol sing nang Shopee ono. Yang di online-nya lebih mudah dicek toh. Nggih, nah itu ya nanti ya sing dodol bosen dhewe ora sing tuku Mas. Ora payu-payu gitu. Gampang. Ya jelas ke. Apalagi dari Mbak Fitri sama Mbak Karina ada yang ditanyakan? Kalau untuk Bapak sendiri ada rencana buat jualan online gitu nggak Pak? Kayak rekrut karyawan buat nanganinya gitu. oh, nek kita itu server kok Mbak. Jadi kita itu saya punya web server. Nek kita itu sudah membangun web server sebenarnya. Jadi kita punya satu server sendiri. Oke. Mungkin sudah nggak asing toh. Jadi gini, detik ini saya membuat toko di satu Indonesia bisa, asal punya lokasi nih. Servernya langsung dari sini, kayak Indomaret, kayak Alfamart. Jadi harganya langsung terkontrol dari sentral. Itu bisa. Mudeng ndak? Mah pusing ya. Ya gini. Jadi kalau kayak Indomaret itu ya, Alfamart. Itu sebenarnya kan datanya bukan dari pamane Indomaret cabang Borobudur, Indomaret cabang Muntilan, Indomaret Budo pamane ada ya. Itu mereka dari satu yang namanya server. Server itu basis data. Jadi yang kasih harga itu ya orang Jakarta sana.
orang pusat. Iya, tapi kalau di sini nek Indomaret itu sudah diwakilkan dari Klaten, Mbak. Jadi kebijakannya via base Klaten, via gudang Klaten. Nah, jadi saya selama ini tuh membangun yang namanya web server. Jadi saya nek kon buka wis ready. Jadi saya pamane dodolan eyek itu ya, Mas. Tak kelilingke pakai scanner, pakai laptop itu bisa. Dia akan dapat pelayanan kualitasnya seperti di toko sini. Persis sama bisa. Mau tak tambahi bisa. Mau tak lebih murah bisa. Gitu. Nah, jadi pengembangannya ke arah situ. Dan kalau saya harus ngedepi yang namanya di marketplace gitu, kita sangat kesulitan di peraturannya gitu. Nah, mereka kan mengharuskan kiriman dari paket A sampai Z gitu. Mereka dengan tidak pakai harga yang jika sesuai dengan keinginan kita kan enggak. Mereka enggak mentoleransi harga koma. Kan enak Shopee ra ono, Mbak, 495,55 kan enggak ada. Tapi kalau di toko sini kan ada. Karena angkanya kan mereka enggak mensupport untuk itu. Makanya Alfamart, Indomaret enggak masuk ke Shopee toh. Nah, karena terlalu banyak ketidaknyamanannya. Saya nek nyaman di Shopee wis tak lebokke, Mbak. Tapi dengan kebijakan saya itu kurang nyaman. Karena kan itu biasanya kan mereka itu kan orang-orang, jadi mereka itu rata-rata jualan laris di 10 produk. Pemone dari sisir, ya sisir, terus mungkin kacamata, mungkin lem dan lainnya makanya. Tapi mereka itu cuma punya sekitar 10 sampai 20 item yang mereka perdagangkan, tapi dengan volume kuantiti yang sangat banyak toh. Hanya kita ada 20.500 berapa item. Nek toko itu halayo mumet toh yang upload nang Shopee. Terus orangnya cari pakai set engine lah yo susah banget toh. Kata putih sete lah yo malah muake ra umum. Cara cari peniti 5 picis gitu apa ra mumet ngono toh. Ya enggak mungkin. Itu aja. Jadi kita cenderungnya ke server data sendiri. Wong murah kok itu sekarang, paling besok sampe nek gawe enteke betar berapa. Ya enggak sampai 50-an juta jadi. Menyusunnya yang lama. Saya 3 tahun nyusun web server itu 3 tahun. Oh, dikelola sendiri, Pak? Dikelola sendiri, di handle sendiri, di maintenance sendiri. Padahal udah terpakai sampai sekarang. Tokone udah dadi. Itu nunggu tokone. Berarti dari usaha-usaha ini lebih di apa ya? Dikelola sendiri keluarga gitu ya, Pak? Ya sakjane ndak wong karyawanku ra ono sing keluargaku kok. Oh, Enggak ada. Berarti Bapak sendiri. Enggak ada. Cuma saya manajemennya itu kan saya itu carane undang-undang dasar 45 itu kan saya toh nek di sini. Iya. Jadi ada pembikin policy-nya. Jadi kita strukturnya kan pakai peraturan ketat gitu. Peraturan pamane untuk kategori ini jualnya sekian sampai sekian gitu. Oh, iya. Kategori ini sekian sampai sekian gitu. Jadi nek admin itu kan cuma melaksanakan SOP-nya aja. Sama ngecek pokoknya. Sama ngecek jumlah. Ya alhamdulillah jalan. Jadi nek kayak Indomaret itu kan wis profesional betul. Iya. Nek sini itu sebenarnya ya family nggak family. Wong karyawanku ora ono sing family asli. Yang pegang uang ora family kae. Itu kayak pegang uang kae ora family ya. Wah, enggak ada saya. Enggak seorang pun enggak ada. Yang family enggak ada. Jadi piye sampean? Padahal temanya family gitu ya? Enggak apa-apa kok. Yo saya sama istri kan is family. Iya, Pak, gitu aja ya, Pak. Iya. Biar masuk gitu. Yang berdua Kan itu. gitu. Kan nganu anak keturunannya Adam lah family. Jadi ini bukan kayak bisnis turun temurun ya, Pak?
Oh enggak, Berarti baru. berintis dari nol. Oh berarti bapak pertama ini ya? Iya. Maksudnya dari bapak sendiri. Iya, saya dulu lulusan UGM, ijazahnya hilang. Baru kemarin dikembalikan. Ya semua itu ada hikmahnya kok Mas. Jadi maksudnya yo, saya itu sukses itu ya orang sukses ya, nggak ada kata sukses ya. Saya agak naik itu belum lama. Sebenarnya belum lama. Saya baru sekitar 3 tahun ini. Jadi saya itu terpuruk itu mulai usaha awal sampai 13 tahun itu ya gitu-gitu aja. Saya dulu terakhir itu cuma tinggal 3 karyawan. Dikelola istri saya. Ya. Terus karena gagal akhirnya saya handle sendiri. Ya sampai hari ini akhirnya berapa? Sekitar 27-26 hari ini. Dulu omset 1 bulan yo paling sekitar 1 sekitar juta. Sekarang wis 1,5 M 1 bulan. Jadi mereka itu heran itu bukan omsetnya, tapi fantastis kenaikannya. Jadi dari 3 tahun yang lalu itu seperti apa gitu kan gitu ya. Kok sekarang sudah begini gitu loh. Jadi yang jadi fenomena itu di situnya, bukan di kan dulu kan ini kan corone toko yang ya kayak ini koyo ijabah lo Mas. Jadi koyo kanan kini lah kayak gitu. Nah, karena saya kan ra ngelola. Dan setelah gagal itu ya baru tak kelola. Nggih. Ya memang butuh yang namanya satu orang yang namanya laki-laki. Itu memang penting. Ini laki-laki sing bener, maksudnya iki sing ngitung gitulah. Ya. Jadi karena memang nek perempuan itu kan Siti Hawa toh Mas. Jadi mereka itu kan ya cuma dari tulang rusuk nek dari sejarah gitu ya. Tapi laki-laki sering apa-apa dibruk gitu. Ya ngomong anak, ya kon dodol, ya kon ngitung, ya kan ya suwe-suwe ya mumet dhewe toh. Nah, bukannya gimana-gimana. Kan mereka itu kan ya tetap lemah toh. Nah, sebenarnya yang laki-laki itu harusnya banyak bantu. Nanti yo piye nek koyo rata-rata nek warung nang kampung kan sing ngelola kan perempuan tok toh itu. Hampir 90% gitu. Nah sebenarnya nek yang laki-laki itu sebenarnya yang harus mengelola. Jadi saya di sini itu tahu hitungannya dari dodolan potel nganti tekan dodolan pancing. Tahu produksi timah sampai tekan produksi snack itu saya tahu hitungannya kabeh. Raketung saya itu belum pernah demek. Ini saya yang ngitung ki. Gitu loh. Jadi gunanya di situ. Anak isih ngomong, isih ngene, isih kondangan, nah iki saya buka bersama toh. Kok terakhir kok disoal iki kudu kon ngadol piro ya salah. Nanti terakhir le jawab lah salah. Nggih. Ya memang gitu. Ini ya aja kena nyalahke, Mas itu jangan nyalahke laki-laki senengane kan nyalah gitu. Laki-laki itu senengane lah nyalahke. Terima bersih beres gitu. Nyalahke, harus tak kei modal kok ra teyeng. Gitu. Gitu. Padahal mereka itu kan ya lemah. Gitu. Ha wong ke kepalane wis gede-gede sing lanang kok. Nah gitu. Fisiknya kuat sing lanang. Nah, jadi ojo sekali-kali di apa ya? Ditekan apa di gimana rasane dadi wis. Enggak akan pernah jadi. Ngono lho. Gampang. Ya karena memang takdirnya kan orang kon dodol sakjane. Kan nek dodol itu kan memaksakan diri itu nek perempuan itu. Wong jatahe kon mana kok. Ah gitu. Kon memperbanyak keturunan toh. Ah ngoten. Wah aku wis sumbangan hebat. Ngoten lho. Bonusan. Gitu. Ha wis mana kok iso dodol jalur ora pinteran gitu. Nah ngoten. Nah nek lanang kok ndak sukses yo ku perlu dipertanyakan lagi. Kelelakiannya. Gak gampang. Jadi gini Pak, mungkin kan dibalik sekarang kan mulai berkembang tokonya. Jadi aku dipoto, mungkin nek takoni atu.
Terus gimana? Oh ya. Jadi apakah toko Bapak ini memiliki value atau hal yang membedakan dari toko yang lain, Pak? Oh, Kok banyak. bisa sampai berkembang seperti sekarang ini? Banyak ya, jadi kita kan banyak sekali perbedaannya dengan toko tetangga atau toko manapun. Iya. Jadi ya Apakah dari faktor persediaan barang yang mulai banyak atau mulai komplit atau apa gitu, Pak? enggak. Atau mungkin dari segi harga, Pak? Persaingan harga? Nek harga ya enggak terlalu saja nih. Maksudnya nek segi nominal kan ya nek wong budur beli sini ya ndak. Maksudnya beli rokok di sini kan tidak akan pernah orang yang di Salaman beli di sini. Tuku rokok Gudang Garam dume tuku Sakinah murah terus beli sini Anda ya. Kan berarti kan kompensasinya kurang gede kan. Sebenarnya nek kita itu agak ini ngomong kita itu memang agak unik. Jadi agak unik itu seumpamanya harga nggak pernah mencapai Rp500 untuk item yang 500. Padahal selisihnya cuma Rp1 toh. Jadi snack 500 itu kan pasti di angka maksimal 499. Nek 1000 ya pasti maksimal 999 angka tertingginya. Jadi nek dihitung selisih harga ya ndak ya. Jane ya wis Rp1 ya, Mas. Kan ra cucuk ya. Ya cuma mungkin le komplit. Nek di Google sih jenengan cek aja. Kan katanya le komplit. Katanya kan itu kan orang aku sih ngomong gitu. Kan ono review. Mungkin dari testimoni Nggih. masing-masing, Pak. Nggih. Jadi mungkin le komplit. Mungkin le murah, mungkin bisa. Nek murah itu sakjane bukan padahal badine ya akeh juga. Wong nyatane aku makani karyawan 26 karo nyarutan cukup ki, Mas. Lu kan berarti gede, gitu. Nek badine sithik ya ora cukup. Kan sederhana. Misalnya gaji karyawan aja 1 bulannya 50 juta kok. Segitu, nggih. Biar segitu betul. Nggih. Nah, tanya admin nih, 46, 47, 48. Kemarin tercapai rekor tersedikit itu 43. Itu paling sedikit. Oke. Halah ya berarti badine akeh to, Mas. Halah gampang. Mungkin dari beberapa karyawan tersebut memiliki kayak bagian-bagian fokus mau kemana, misal ke bagian marketing atau ke bagian pendistribusian atau bagian mana, Pak? Mungkin ada bagian-bagian tersendiri. Yang pasti itu gini, jadi value itu sebenarnya jualan itu kan gampang loh, Mas. Piye carane murah pokoke, piye carane murah aduli, piye carane le adol badhe akeh. Lah gampang toh. Nek ketika kita menjual itu murah berarti konsumen akan merasa lebih murah dari tetangganya. Kan itu manfaat yang dimaui konsumen. Ning nek manfaat yang mau dimaui sama yang jual, piye carane aku badine sing akeh. Nggih to? Nek kula sing dodol karo sampean nggih to. Wah, yo karepe buatiku sing akeh, nggih to. Tetapi ketika sampean beli, nggih to, kan mesti bicarane aku oleh sing murah. Nah, kan itu nanti munculnya itu kan nang kurva itu kan titik temu to, Mas. Nah, jadi nanti ketemunya kan nang titik carane kan tawar menawarnya kan nanti ketemu nang titik tengah. Nah, begitu sajane. Nang logikanya gitu sajane. Nah, dalam selama pandemi kan kebanyakan perusahaan-perusahaan banyak yang collab ya, Pak ya. Nggih. Terus strategi Bapak supaya bisa tetap naik terus selama pandemi ini? Enggak tahu, yang penting aku ayu terus ki. Enggak ada strategi khusus ya, Pak. Aku piye? Aku saya naik terus sih, Mas. Iya gitu ya. Aku yo ora tak kampak-kampak gitu, Mas. Jadi saya itu jualan ya saya enggak tahu. Ngopo? Oh, jan mah gitu kok. Sampeyan ngene lho. Saya enggak pernah aneh-aneh ya, Mas ya. Enggak pernah aneh-aneh. Yang penting laku. Yang penting laku. Berjalan. Ngalir. Ning saya itu enggak custom kok. Maksudnya enggak terus nang ngarepan dodolan di ayo jual-jual lagi gini pandemi itu ya. Enggak. Enggak ada. Enggak ada kok, emang enggak pernah ada. Jadi kita ya apa? Pandemi enggak pandemi itu sama. Pandemi enggak pandemi yo naik terus gitu aja. Karena memang kita progresnya baru naik.
Nggih, jadi memang dari awal itu selalu naik. Ya tapi yo mungkin nanti nek retailnya mentok sebenarnya. Nek angka retail itu sudah mentok di angka sekitar ya 800 juta, 700 juta. 700 ya. 700 itu. Masih aja. Itu mau lewat ke dapur. Nek retail itu kita meh cuma mentok di angka 700. Wis maksimum. Karena memang serapan area kan nggak akan mungkin pernah sampai ke kan ramu atau wong Jogja beli sini kecuali pancing. Iya. Nek pancing kan jauh-jauh. Kali Angkre beli sini, Magelang Kota beli sini, Magung. Tapi nek untuk item sembako kan enggak. Yang untuk kelontong ya, Pak. Gitu. Untuk plastik resep mosok wong Magelang Kota kene ndak. Kan ndak nggih. Ya jadi untuk retail itu kita koyone nek dari lokasi tersedia. Saya punya temen toh itu, ya sudah mentok. Itu yang punya apa? Itu loh. Kok ali to mahan jenengane tukune, Man. Kon kancaku Pak Manap itu apa? Sinar Nugrah. Ya, itu yang mentok, Mas. Retailnya ya gitu. Waduh, ya cara apa ya segitu. Karena memang manusianya adanya itu. Gitu. Produknya ya itu. Ngoten. Jadi ada titik jenuhnya. Titik jenuhnya kita ada. Ini kita sekitaran ya itu 700 juta. Itu udah bagus. 700. Nek grosire, nah itu nek grosire kan trennya kan naik terus, nggak pernah turun. Karena sini kan kebetulan kita pionirnya untuk grosir. Jadi ya mungkin karena pionir itu selalu dapat rezeki ini number one loh. Nah katanya gitu loh. Jadi kita banyak mengambil konsumen yang dulunya ke Muntilan akhirnya belanjanya sini, yang dulu ke Budur belanjanya sini. Apalagi? Ini Mas Rizky ada yang ditanyakan? Lah sampean durung takon nih, sampean durung takon ya? Sudah, Pak. Oh, wis ya. Pengelolaan. Ya wis, monggo. Tanyakan aja nggak apa-apa. Iki wawancara serius lho. Maksudnya saya tuh enggak nutup-nutupi kok. Iya. Enggak setting. Terbuka ya, Pak? Kan? Terbuka nih. Ya terbuka. Jadi memang kalau tadi ngomong enggak tak apa-apa ke, ya jangan tak apa-apa. Free. Emang rezekinya ya, Pak. Ya. Jadi saya ke siapapun ya yang ngomongnya ya apa adanya. Hang apa tetap sih. Iya. Punya fakta kok. Hari besok saya turun ya tak ceritain le nopo ngono ae, ya toh. Nah, kan gampang. Iya. Nah, ya mestinya nek dosen ya mestinya ya tetap maunya orang yang terima info itu ya yang apa adanya toh, Mas. Iya. Ya lah. Mosok infonya mau dibikin palsu. Jadi yo nanti yo nek cara laporannya yo jelek tuh, Mas. Iya. Yo minta peseni kaya sampean iki mumpung masih muda. Lebih awal lebih bagus. Oke. Ning nek gagal aja wedi. Nek gagal ki ngeleh, Mas. Susahnya itu dilaperi. Tenan. Jadi gagal itu pasti nanti munculnya lapar dan haus. Wong ditentek. Ya ditentek. Oh saya itu kemarin beli tanah itu toh Mas, itu Bumi Rejo itu toh. Saya ada kegagalan sekitar 130 juta. Dihapusi sama maklar. Kan itu ya gagal toh. Kan berarti saya ngeleh toh. Kata gitu ku ndajes oleh iki Mas. Lo gampang kok takerane. Ini tak gitu sekupi oleh sekitar 9. Lo kan yang ngomong apa adanya ya. Iya. Nah, besok sampean itu nek usaha itu ya ojo wedi gagal. Tetapi saya kasih tahu bocoran nek gagal ki mesti ngeleh. Mesti susah. Nggih. Jadi nek ojo takut. Aja sesuk calone ngalami. Iya. Nggih.
Saya aja sekolah 3 tahun. Saya tuh dulu kumlot UGM 2 tahun 7 bulan selesai. D3 IP 3, berapa nganti lali ya. Ini saya itu dulu ndak pernah belajar. Saya nek kuliah tuh menggawa itu. Buku itu tak gembol itu satu tak tepuk ini. Apapun pelajarannya cuma saya tak gadeki. Saya gadeki sekali nyandel sudah. Besok di nang kos-kosan ya dolan, Mas. Tapi saya naik kuliah. Sportif ya, Mas? Sportif. Jadi saya kuliah, gadeki. Ini saya hampir-hampir nggak pernah belajar. Jadi saya nggak punya buku. Jadi saya gitu. Jadi saya 2 tahun 7 bulan saya satu angkatan, satu kos itu lulus nomor 1. Ora sinau dhewe. Liyane di fotokopi kae to, mahasiswa fotokopi ya. Saya ora pernah fotokopi. Berangkat apa adanya. Seingat saya di otak saya. Gitu. Jadi saya pokoknya mangkat ya wis ra nganggo catatan, ra nganggo tas. Kecuali saya itu nek kon numpuk tugas kan ya Pak ya. Maksudnya itu kan numpuk tugas toh. Iya. Itu Bapak. Maksudnya kan itu biasanya dulu kan itu toh fotokopian itu toh Mas. Terus kon jawab nek dulu masih model. Berarti jawab IC itu loh. Nek sekarang model ya? Offline. Online ya, nek dulu kan gitu. Jadi itu terjadi tugas di rumah gitu PR carane. Itu ditumpuk. Itu bawa. Tapi nek hari-hari biasa saya enggak bawa. Cuma buku itu 1. Tak lipat itu ini. Buku A4 itu toh. 4 gimbal desa ini. Terus pulpen 1. Albian rungokno HP, Mas. Jadi belum ada HP. Terus proyektornya ya proyektor gede. Tapi saya dulu perhatikan, nek sekolah betul-betul perhatikan. Itu saya perhatikan betul. Nek ndak mudeng tak takoki. Tapi sampai di rumah bubar. Goodbye. Aku malam ujian malah nengah ya boro, Mas. Itu malam ujian ini mah dulan saya. Dulan. Jadi saya tuh apapun itu seperti hari-hari biasa. Nah, seperti hari-hari biasa. Lulus ya seperti hari-hari biasa. Besok wisuda ya sekarang ya seperti hari-hari biasa. Jadi nggak pernah terjadi sesuatu yang agak istimewa itu loh. Kan kadang-kadang ulang tahun istimewa ya. Terus saya ya terus hilang ijazah itu tapi. Jadi itu cobaan juga. Selesai teman saya sekarang itu wis dadi kayak pejabat Mas nang kabupaten. Oh, sampean mungkin besok nek ketemu nang kabupaten akeh koncoku, Mas. Saya itu dulu lulusan di 3 kearsipan. Saya tiap setengah bulan sekali itu diparani karo Departemen Dalam Negeri Provinsi Yogyakarta. Saya le kuliah dipakani, dikei susu. Memang mulia, Mbak, dulu. Karena angkatan 1. Dijamin pasti diterima di seluruh Indonesia. Nah, karena sing muncul ming UGM sama Undip. Sing nompo sak Indonesia sekian ribu gitu. Kan asal mau ditempatkan sak Indonesia kan pasti diterima. Jadi nek mahasiswa kearsipan dulu pasti dijamin jadi pegawai negeri. Walau seneng tenan to, Mas. Nggih. Kayak kancaku sik ini mangkat pakai nggo GL Pro kae nggo klambi SMP ya. Ya. Kayak mangkat bos. Aku sik gogok ning dalan. Itu sajane aku mbiyen kepengin tenan Mas jadi. Jadi dia lulusannya bareng saya lebih. Oh, dia selisih 3 bulan dari saya. Ini IP-nya luwih cendek. Saya masih teringat betul itu. Tapi dia yang diterima karena dia punya ijazah. Saya itu dulu begitu lulus setelah telusasi ijazah hilang. SD, SMP, SMA, kuliah hilang kabeh, Pak. Mas. Kok bisa, Pak? Nah, dicolong, Mas, dipinjam orang. Nek dulu itu kan bisa Mas daftar pakai ijazah orang. Bisa dulu. Jadi bisa.
Jadi nganggo jenengku kan KTP ini bisa dipalsu, Mas. Nggih. Jadi pamane jenengan duwe kerabat orang kelurahan. Tulung gaweke KTP atas namane aku gitu bisa. Ora online kok. Nggih. Bisa nih. Bisa. Wah, aku mbiyen sok senengane masuk KTP, aku pernah di pekerjaan masuk KTP barang, Mas. Nggih. Jadi dulu itu tak print out itu bisa. KTP dulu itu tak print out itu. Di apa? Di printer Epson itu bisa. Kan dulu kan cuma laminatingan itu. Lemis. Terus lebar di laminating, plastiknya diparut. Amin ketok lawas. Itu bisa. Biasanya itu tunggu syarat nikah. Karena rung 17 tahun gitu loh. Itu gitu. Jadi saya kuliah 3 tahun gagal. Tahu gagalnya di situ. Ya sedih toh, Mas. Ya sedih lah. Jadi kok sampean sesuk nek gagal sing penting itu jangan takut gagal. Ning nek gagal syaratnya siji dipikir. Aku gagal ning ki wae padha wae, gitu. Nggih. Nek sampean asline mana toh? Saya Kalasan, Pak. Oh, Kalasan. Ini Kalasan nggih. Iya sih mesti yo, tapi umurnya saya 6 toh, Mas. Terus di bojo sih yo ndak apa-apa. Di bojo loro ya ora apa-apa. Alhamdulillah. Iya. Ora apa-apa. Jadi sebenarnya ndak ada hubungannya antara uang dan menikah itu ndak ada. Saya wis bukteke ping 50 buntet. Ndak ada. Ora ono itu gandengannya ndak ada. Ada relasi sama sekali itu nggak ada. Wah, aku teori opo, ora masuk wi, nggak masuk. Jadi dene kancaku kae sing biyen ngenteni le rapi duwe duit ta. Kan gitu. Yo saiki tetep kere iki, Mas. Terus kayak rabi gitu. Jadi dia itu menunggu menikah nanti nek wis punya pekerjaan. Bahasan dia punya pekerjaan, punya uang, yo saiki ora luwih penak bangane aku yo ndak itu. Alanya gampang toh. Berarti kan ora masuk toh teori ini. Saya yang dulu nikah aja ndak ada uangnya. Kan saya dulu nikah ora kerja, Mas. Belas ndak kerja. Ambok duit sepak 1.000 2.000 enggak punya. Oh, saya nikah itu pas bangkrut. Saya itu dulu nandur Lombok 2 kisuk. Ini jadi cerita yo. 2 kisuk, usaha to 2 kisuk. Rego Lombok itu dulu mencapai 60.000 sekilo. Krismon. Orang ngalami ya saya ya. Itu biyen ku ono sing Krismon. Itu nek bicara saiki tak gitu kuki biyen iki Avanza iki regane 36 juta. Dulu pas saat saya itu. Saya dapat uang 60 juta, Mas. Nek tak gitu ke Avanza oleh luru ya. Gitu. Nah, itu saya panen Lombok itu 2 kisuk. Kisuk iki kotak darane. 500-an meter lah kira-kira. Nah, itu karena teorine saking dhuwure itu tak belikan lahan jadi 1 hektar. Buat dadi pembuatan toh. Dengan harapan oleh Avanza 10 ya gitu. Nah, gitu. Nah, itulah jenenge usaha. Ambasan itu rampung, jebulane Avanzane mah ilang. Bangkrut. Nah, bangkrut jadi itu dah nganti terakhir itu saya luku itu pakai traktor sama plastiki. Nek saya mbubutke plastik kan raga to, Mas. Jadi tak traktor sak plastik itu lahane, tak tanduri pari. Sampai ini ada panen nih toh. Nggih, nah gitu. Nah, itu pas ketika itu saya harus janjian menikah. Kan wis deadline. Nah, wis deadline. Wis deadline. Nah, piye ra iso gitu. Mosok terus biar ya wis apa-apa. Ya sudah. Uangi bayar tukon nganti entek ginyarutan.
Sederhananya seperti itu, lika-liku hidup seperti itu. Ini saya kan raingkar janji tuh. Jatai dirabeni ya dirabeni gitu. Makanya saya sering guyon to Mas. Nek ana sing gelem rabiro aku ya separuh rego wong aku wis dibojo. Kan yang bener ya Mbak ya. Ayo bodoh to wis duwe bojo siji kok terus dijolke siji ya rugi. Gitu. Siji nek sampean duwe mobil siji karepe ndi piro? Pengen punya berapa kalau udah punya satu? Ayo sama lah. Ayo. Aku terus nek karepe wong wedok kok aku gelem nek siji diculke. Ayo padha. Satu tukar satu ngono. Ah, ki opo? Bentuke yo mung padha, mung rada beda empuk ratos kan gitu. Sama aja. Gitu. Jadi itu sebodoh-bodohnya manusia. Karena saya nek keguyon kan kayak gitu. Udah cukup ya? Mau apa lagi? Rizky mau menambahkan? Udah tahu sejarah Pak kali ya. Wah, gitu. Ya, saya sudah tak cerita lagi kong apa adanya. Jadi, yo minggu pelajaran Mas. Lebih dini kayak wedangnya Mas tulung gor ini. Gitu. Buka to man. Hei. Oh, wis marip. Oh ya wis kae sisan. Yo, Mbak, tunjuk. Wis adzan durung, Nduk? Jasa adzane ya? Enggak ditutup mau? Langsung aja ya Pak. Nggih, monggo. Ya terima kasih atas kesan dan pesan yang sudah Bapak sampaikan kepada kami, semoga bermanfaat. Amin. Dan semoga bermanfaat bagi orang lain, terutama anak muda yang sedang merintis bisnis Pak. Nggih. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, sekian Pak. Itu aja. Ya ditutup Mas. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Nggih.